Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Kaum muslimin sedang jemaah subuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih mendapat kesempatan yang dicurahkan oleh Allah SWT dengan rahmat, kasih sayang, nikmat, inayah. Kita masih dibukakan hati kita untuk selalu istiqamah menjalankan ibadat kita yang bagi sebagian orang itu menjadi beban yang berat. Mudah-mudahan selalu diringankan oleh Allah SWT bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan sifat-sifat Allah, yaitu sifat yang ke-14, halaman 58, sebelah kanan yaitu sebelah kanan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. As-sifatur rabi'ata asyarata min sifatihil wajibah lahu ta'ala kaunuhu qadiran. Sifat yang ke-14 dari sifatnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keadaannya Allah Ta'ala itu maha kuasa. Wahia sifatun qa'imatun bizatihi ta'ala ghairu mawjudatin ghairu ma'dumatin. Wahia ghairul qadrah, wahia ghairul qudrati, wa bainaha wa bainal qudrati talazumun. Famata wujidatil qudratu fi zatin wujida fiha sifatul musammah bil kauni qadiran, sawan kanat azzat qadimah aw hadisah. Sifat yang yaitu sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala, yang di antara ada dan tidak ada, tidak ada dan tidak pula tidak ada, dan dia selain daripada kudrah, yaitu kuasa Allah Ta'ala dalam zatnya, dan di antaranya, di antara kudrat itu sifat kuasa, di antara keadaannya kuasa itu dan di antara kudrat atau kuasa Allah Ta'ala itu talazum, yaitu berkorelasi. Dan di antara kudrat maka apabila ada kudrat itu pada zat, suatu zat, maka ada pula padanya sifat yang dinamakan keadaan dia kuasa.
baik yang berupa zat yang qadim, yaitu zat Allah Ta'ala, ataupun yang baharu. Fazatu Zaidin khalaqallahu ta'ala fiha al-qudrah alal fi'li. Maka zat si Zaid misalnya, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala padanya kudrat, al-qudrata alal fi'li, kekuasaan untuk berbuat, wa khalaqa fiha sifatan tusamma kaunu Zaidin qadiran. Maka dijadikan pula padanya, pada diri si Zaid itu, sifat yang dinamakan keadaan si Zaid itu kuasa. Wa hazihi sifah tusamma halan, dan sifat ini disebut hal atau keadaan. Wal qudratu illatun fiha, dan kudrat itu menjadi illat atau menjadi sebab padanya, fi haqqil hawadis, pada hak makhluk-makhluk yang baru. Wa amma fi haqqi ta'ala fala yuqalul qudratu illatan. Adapun pada haknya Allah Ta'ala tidak dikatakan kudrat itu sebagai sebab dalam pada keadaan Allah Ta'ala itu kuasa, tetapi dikatakan antara kuasa Allah Ta'ala dan keadaannya Allah Ta'ala itu kuasa talazum, berkorelasi, ya, yang bertaut. Wa qalatil mu'tazilah bit talazum bainal qudratil hadis wa kaunul hadis qadiran, illa annahum la yaquluna bi khalqillahi sifatas saniyah. Dan orang Mu'tazilah mengatakan ada korelasi antara kuasa yang baharu dan keadaan yang baharu itu kuasa, kecuali bahwa mereka tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan sifat yang kedua. Tetapi bila Allah menciptakan kudrat pada yang baharu, maka muncullah atau timbullah darinya sifat yang dinamakan sifat yang dinamakan kaunuhu qadiran, atau yaitu keadaan yang kuasa, min ghairi khalqin, tanpa diciptakan. Nah, bagaimana itu? Mungkin masih kabur. Sifat Allah Ta'ala yang ke-14 ini adalah kaunuhu qadiran, yaitu keadaan Allah Ta'ala itu qadir, kuasa. Allah Ta'ala di dalam zatnya ada sifat kudrah, kuasa. Itu sifat potensi Allah, potensial, itu yang terpendam pada diri Allah SWT, pada zat Allah Ta'ala sendiri. Tetapi sifat kuasa itu tidak pasif dia. Ada misalnya orang bagak dia, tapi tidak pernah dia menunjukkan bagaknya itu. Nah, itu namanya pasif bagaknya itu. Tetapi Allah Ta'ala itu kuasa. Allah Ta'ala kalau kita kan bagak, dan kuasa Allah Ta'ala itu aktif dari zaman azali, qadim. Maka kuasa Allah yang aktif inilah yang disebut kaunuhu qadiran. Ya. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak menggunakan sifat kudrahnya itu, tidak mengaktifkannya, tidak ada di makhluk ini. Ya. Karena diaktifkanlah kuasa Allah Ta'ala itu, makhluk ini ada. Maka dengan kuasa Allah Ta'ala terciptalah alam ini. Nah, itu karena Allah qadiran, kaunuhu qadiran. Dan ini
adalah keadaan. Terasa ada, terlihat tiada. Jadi antara tiada dan tidak ada. Antara ada dengan tiada. Nah, seperti akal kita, antara ada dan tiada. Dikatakan ada, tidak tampak. Coba tengok mana akal kita itu, di mana letaknya. Tapi dikatakan tidak ada, dia ada, terasa. Nah, seperti itulah. Jadi sifat Allah Ta'ala kaunuhu qadiran, lalu itu sudah mesti jadi konsekuensi bagi kita. Kalau kita punya kuasa, punya tenaga dalam, ya kalau kita aktifkan dia, pastilah nampak dia bekasnya. Tapi kalau tidak diaktifkan, anda nampak dia. Ya. Jadi itu apa namanya itu, di istilah dalam bahasa Arab itu talazum. Kalau ada api, pasti ada asap. Ya. Itu namanya talazum. Nah. Demikian juga kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki sifat kudrat dalam zatnya. Dan kudrat Allah Ta'ala itu tidak pasif dia. Tidak diam aja dalam zatnya. Tetapi dia aktif. Ya. Kalau dia tidak aktif, berarti ya bukan Tuhan lah itu. Jadi wajib menurut akal kita bahwa Allah Ta'ala itu aktif sifat kudratnya itu. Karena kalau tidak aktif, tentu Allah Ta'ala tidak jadilah alam itu. Karena tidak digunakan. Ya. Jadi kalau senjata tajam tidak digunakan, ya tidak tentu dia orangnya tajam. Senjata itu tajam. Dicobakan itu namanya itu dia senjata itu sudah tajam. Kalau sudah dicoba gitu, memotong, ternyata tajam. Nah itu baru itu kaunuhu hasiman. Keadaan pisau itu tajam. Ya. Dan di sini musannif mencontohkan si Zaid. Si Zaid diberi tenaga oleh kita ni, si Zaid atau siapa saja diberi tenaga oleh Allah SWT. Dan tenaga itu kita gunakan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan perbuatan sesuatu. Maka ketika kita aktifkan tenaga kita itu, maka terjadilah perbuatan kita. Nah itu disebutlah kaunuhu qadiran, kaunu Zaidin qadiran. Itu keadaan si Zaid itu bertenaga. Yaitu yang disebut sifat hal itu. Apa bedanya dengan Allah Ta'ala? Kalau pada hak Allah Ta'ala, tenaga yang diberi, kalau pada makhluk, pada kita, bahwa kita bertenaga itu adalah karena ilat, karena sebab yang diberikan tenaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita berbuat dan kita punya tenaga untuk berbuat? Karena karena tenaga itu tersimpan di dalam diri kita yang diciptakan oleh Allah.
dan tenaga atau potensi yang tersimpan dalam diri kita itu menjadi ilat, menjadi sebab bagi kita untuk bisa berbuat. Tetapi bagi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Bukan sebab, tapi talazum, sudah suatu kemestian bahawa zat Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, maka sudah mesti diiringi oleh tindakan aktif dari kudrat Allah SWT. Otomatis seperti itu. Nah, itu yang disebut atau perbedaan antara tenaga manusia dengan kudrat Allah Ta'ala. Menurut orang Mu'tazilah, tidak ada bedanya. Ya, tenaga manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan itu juga talazum. Artinya otomatis, bukan karena diciptakan oleh Allah Ta'ala perbuatan kita itu. Karena tenaga yang sudah diciptakan oleh Allah pada diri manusia, pada diri makhluk pada umumnya, itu adalah tenaga potensi yang nanti aktivasinya mengaktifkan tenaga itu adalah manusia itu sendiri. Kalau di sini yang ahlu sunnah itu kena diaktif juga oleh Allah SWT. Menjadi ilat dia, ya aktifnya tenaga kita itu karena ada tenaga yang diciptakan oleh Allah SWT, ilatnya. Ya, sekira itu penjelasannya. Mudah-mudahan dapat ditangkap. Ya, pada intinya, kaunuhu ta'ala qadirat, keadaan Allah Ta'ala itu maha kuasa, yaitu sifat kuasa Allah Ta'ala yang aktif. Nah, itulah kesimpulan. Kuasa Allah, kudrat Allah Ta'ala itu tidak mendam saja di zat Allah Ta'ala, tetapi dia aktif. Sehingga terjadilah bekas-bekas atau pengaruh atau akibat dari kuasa Allah Ta'ala, yaitu terciptanya alam ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari 14 sampai 20 itu semuanya pakai Ya, kaunuhu. Ya. Pikir yang menceritakan yang bawahnya itu kan. Ya. Dia sifat af'al namanya. Apa kira-kira kesamaan 14 sampai 20 itu harus ada itu. Iya, jadi Allah sudah punya sifat dasarnya dalam zat itu yang 7. Jadi kudrat, iradat, sama, basar, hayat, ilmu, kalam. Itu sifat dasar pada zat Allah Ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Nah, yang kaunuhu ini aktifnya Allah Ta'ala. Allah bersifat kalam, bukan berarti Allah Ta'ala itu diam saja, tapi dia aktif berkata-kata. Aktivasi dari sifat-sifat zat Allah Ta'ala itulah yang disebut kaunuhu. Kan kata aktivasi itu kan. Sekarang kita sudah punya
aplikasi itu. Tapi belum aktif dia. Diaktifkan, ya itulah yang kau. Silakan.